subur makmur gemah ripat lojina. Itu satu. Jadi sebetulnya kita itu tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tapi yang menjadi keprihatinan hari ini adalah tidak sedikit warga negara Indonesia yang tidak mau bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan. Bahkan ketika kita menjadi dan mengakui sebagai orang Indonesia pun kita masih minder. Kenapa? Karena kita selalu beranggapan bahwa segala sesuatu yang datang dari luar itu lebih baik daripada yang kita miliki. Padahal Indonesia punya segalanya. Bahkan konon katanya Allah itu menciptakan Indonesia di saat Tuhan sedang tersenyum. Bahasanya seperti itu, menggambarkan bahwa serpihan surga itu Allah simpan di tanah yang bernama Indonesia. Menggambarkan betapa indahnya yang namanya Indonesia. Tapi tidak sedikit di antara kita yang ternyata ada yang merasa minder menjadi orang Indonesia. Karena berpikirnya bahwa ketika melihat yang di luar itu serasa lebih baik daripada yang kita miliki. Ada orang yang belajar berangkat ke Arab, begitu pulang ke Indonesia itu merasa lebih Arab dibanding Raja Salman. Yang berangkat ke Eropa, belajar di Eropa, begitu pulang ke Indonesia ternyata dia bisa merasa lebih koboi daripada George Bush. Tidak ada masalah kalau seandainya kita punya generasi mau belajar ke Arab, mau belajar ke Amerika, mau belajar ke Asia, manapun Asianya, tapi kembalilah dengan membawa ilmu, tidak dengan membawa budaya yang belum tentu cocok dengan budaya kita. Artinya apa? Kita ini punya segalanya, punya tanah air, punya budaya, punya kekayaan, punya peradaban yang tidak kalah dengan peradaban-peradaban yang ada di luar negeri. Itulah kita. Bapak dan Ibu sekalian, maka momen Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia itu, saya ingin mengajak diri saya secara pribadi dan Bapak serta Ibu yang hadir di sini, mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang akan mencintai negara kita kalau bukan kita? Siapa yang akan membangun negara kita kalau bukan kita? Karena hakikatnya negara kita negara yang kaya. Jangan pernah kita minder bahwa kita itu kecil dibandingkan dengan negara yang lain. Kita itu besar. Umat Islam yang ada di Indonesia itu adalah umat Islam terbesar yang ada di satu negara, dengan umat terbesar di dunia itu hanya ada di Indonesia. Dari 250 juta penduduk Indonesia, 200 jutanya adalah umat Islam. Bandingkan dengan negara-negara yang lain. Arab Saudi hanya 32 juta umat Islamnya. Afghanistan hanya 24 juta. Kemudian Yaman itu hanya 27 juta umat Islamnya, tetapi umat Islam yang ada di Indonesia mencapai 200 juta. Itu kan kelebihan kita umat Islam. Kemudian apa yang menjadi kita selalu merasa minder? Karena kita tidak percaya diri bahwa kita memiliki semuanya. Sumber daya alam sudah saya sampaikan tadi. Apa yang kurang? Peradaban. Nenek moyang kita itu bukan orang-orang sembarangan, Bu. Nenek moyang kita bukan orang sembarangan. Bapak tahu di Indonesia ada salah satu keajaiban, 7 keajaiban dunia ada di Indonesia. Apa itu? Candi Borobudur. Peradaban mana yang bisa membuat candi yang sudah ratusan tahun masih berdiri dengan megah dan berdiri dengan kokoh?
itu adalah peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itulah nenek moyang kita. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Kalau umpamanya ada satu nyanyian anak-anak kecil mengatakan bahwa nenek moyang kita sebagai seorang pelaut, karena memang faktanya, maka kapal laut yang dibuat oleh anak bangsa, oleh nenek moyang kita yang disebut dengan kapal pinisi, itu ternyata resmi dinyatakan sebagai peninggalan daripada nenek moyang kita. Sudah tidak bisa diklaim oleh negara yang lain, kecuali itu adalah milik negara Indonesia. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau terlahir di tahun 571 Masehi. Di saat tahun 570 Masehi, Indonesia sudah punya peradaban beberapa kerajaan. Kerajaan tertua di Indonesia itu ada namanya Kerajaan Salakanagara. Rajanya itu adalah Prabu Dewa Warman. Dewa Warman, ada Dewa Warman 1 sampai Dewa Warman 9. Kemudian ada penerusnya yang bernama Raden Jaya Singawarman yang menjadi raja pertama di Kerajaan Purnawarman yang ada di Bogor. Kerajaan Salakanagara posisinya ada di daerah Pandeglang di Banten. Itu berdiri tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Berarti Nabi kita belum diutus. Indonesia sudah punya kerajaan, punya peradaban, yaitu Kerajaan Salakanagara. Nabi kita belum diutus. Berlanjut ke Kerajaan Purnawarman yang ada di Bogor. Pendirinya adalah keturunan dari Raja Dewa Warman yang bernama Jaya Singawarman. Itu berdiri tahun 360 sampai 1900 sampai 1029. Itu sudah ada peradaban. Muncul kemudian melahirkan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Muncul Kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan. Kemudian ada dinasti besar di Nusantara, di Jawa Timur yang bernama dinasti Wangsa Sailendra yang kemudian bisa menciptakan Candi Borobudur yang merupakan salah satu daripada keajaiban yang ada di dunia. Kemudian melahirkan Wangsa yang lain yang bernama Wangsa Sanjaya yang kemudian menciptakan Candi Prambanan. Apakah itu bukan sebuah peradaban? Peradaban yang tidak pernah dimiliki oleh negara yang lain. Tapi orang sok ngerasa minder, seakan-akan kita itu tidak punya apa-apa. Itu dari sisi sumber daya manusianya. Sampai kemudian melahirkan generasi-generasi yang tidak kalah hebat. Islam menyebar ketika dibawa oleh baginda Nabi. Diutuslah Nabi sebagai Nabi akhir zaman. Beliau diutus di satu daerah Gersang, di mana di situ waktu itu ada dua kekuatan besar. Kekuatan barat itu ada kerajaan Romawi, kemudian kekuatan timur yang ada di Irak dan Iran itu kerajaan Persia. Di tengah-tengah ada satu suku yang bernama suku Quraisy. Disitulah Nabi diutus tahun 571 Masehi. Dan itu bertepatan dengan berdirinya Kerajaan Purnawarman di Bogor dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Itulah persamaan waktu Nabi kita diutus. Di Indonesia sudah ada dua kerajaan besar yang tidak kalah pamornya. Bayangkan dua kekuatan besar barat dan timur. Nabi kita diutus di tengah-tengahnya, di Jazirah Arab, dari suku Quraisy. Suku yang terpandang yang pernah saya sampaikan, silsilah kenapa Nabi dijadikan atau disebut keturunan dari Bani Quraisy, itu keturunan Fihr. Saya tidak perlu mengulang kembali. Nah, artinya ketika Islam ini dibawa oleh Nabi, menyebarlah Islam ke seluruh dunia. Tidak sampai menunggu berganti masa kepada zaman sahabat Nabi.
Di saat Nabi masih ada pun, Islam sudah mulai menyebar ke Ethiopia masuk. Ethiopia itu sudah masuk benua Afrika. Mesir masuk ajaran Islam. Itu di saat Nabi masih ada. Begitu Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Mulai ada ekspansi kemana-mana. Tariq bin Ziyad kemudian menaklukkan wilayah Eropa, menyeberangi selat Gibraltar di Spanyol, antara Maroko dengan wilayah Eropa Spanyol itu ada selat namanya selat Gibraltar. Maka Tariq bin Ziyad membawa pasukan perang yang kemudian setelah nyebrang ke sana, beliau bakar semua perahu-perahu perangnya dan berkata kepada tentaranya, wahai tentaraku, di depan kita itu adalah musuh kita, musuh Allah, sementara di belakang kita ada lautan. Tidak ada kata lain kecuali kalian terus menang. Dan ternyata itulah mulai berkibarnya panji Islam di benua biru, di benua Eropa, di Spanyol. Maka jangan heran kalau Spanyol itu pernah menjadi pusat peradaban Islam di wilayah Eropa. Granada itu ada istana namanya Istana Hamro, yang namanya Valencia itu pernah menjadi wilayah yang pernah berkibar panji-panji Islam. Itu berada di wilayah Spanyol. Kurang lebih 800 tahun panji Islam berkibar di wilayah Spanyol. Masuklah Islam ke wilayah Asia Selatan, masuklah ke Asia Tenggara. Disitulah mulai ada Nusantara. Berperanlah di situ para wali sebagai ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Ini bedanya Islam disebarkan di Eropa dengan Islam disebarkan di wilayah Asia, di wilayah Nusantara. Apa yang membedakan? Islam masuk ke Eropa dengan cara berperang, tetapi Islam ketika masuk ke wilayah Nusantara dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang santun. Bahkan para ulama yang menyebarkan Islam tidak pernah mengangkat senjata, justru mereka berupaya memasukkan Islam dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya setempat yang tidak bertentangan dengan norma syariat ajaran Islam. Maka sampailah Islam ke Indonesia. Dari Syekh Ali Uraini kemudian kesininya ada turunannya, ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Jamaluddin Akbar. Kemudian ke Mesir ada Syekh Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini adalah orang tua bapaknya daripada Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi seorang wali di Cirebon. Ya wali, ya ulama, ya umaro. Itulah Sunan Gunung Jati. Di antara wali 9 yang kita kenal, hanya beliaulah yang menjabat 2, ya beliau ulama, ya beliau umaro. Beliau ulama yang menyebarkan ajaran Islam sebagai seorang wali, umaro karena beliau menjabat sebagai sultan di Cirebon. Dan itu adalah keturunan daripada Syarif Abdullah. Syarif di Mesir itu adalah Habib di kita. Jadi Syarif Abdullah itu adalah dzurriyyahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hanya beliau. Makanya saya termasuk orang yang mencintai habaib, karena saya ingin termasuk orang yang ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan mencintai keturunan beliau. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuklah fasenya ke masa fase para wali menyebarkan ajaran Islam. Maka muncullah ulama-ulama yang tidak kalah hebat dengan ulama-ulama yang lain di luaran sana. Kalau umpamanya kita mengenal sosok Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dengan kitab fenomenal Ihya Ulumuddin, kita mengenal yang namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Ummiyah. Kita mengenal sosok ulama yang bernama Imam Malik bin Anas dengan kitab Al-Muwatta'nya. Tetapi ternyata di Indonesia pun tidak sedikit ulama-ulama yang keilmuannya diperhitungkan. Ada sosok yang namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau keturunan
daripada Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama yang nama kecilnya adalah Pangeran Sebak Kingking. Beliau adalah keturunan ke-11 daripada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, melahirkan ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Nawawi yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram ketika Najd, Mekah dan Madinah masih dipegang oleh Syarif Hussein. Karena waktu itu Abdul Aziz bin Saud belum berkuasa, Wahabi belum berkuasa, dan yang memegang wilayah Najd itu adalah Syarif Hussein. Berarti beliau adalah keturunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Nawawi pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ada 105 kitab yang dikarang oleh beliau. Ada kitab yang sering dikaji oleh kita. Salah satunya adalah kitab Tijanul Daruri, itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada satu kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samil Al-Hadrami orang Yaman. Nama kitabnya Sabinatun Najah. Syekh Nawawi tertarik melihat kitab kecil ini karangan Syekh Salim bin Samil Al-Hadrami ini. Beliau tertarik, ini kecil tapi maknanya luar biasa. Maka beliau surahkan kitab Sabina itu. Maka muncullah kitab pensyarah daripada kitab Sabina, namanya kitab Kasifatus Saja yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita mengenal ada kitab tafsir yang dikarang oleh dua Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Kita kenal dengan kitab tafsir Jalalain, salah satu kitab yang paling singkat tapi paling padat. Tetapi ternyata kita pun tidak kalah. Syekh Nawawi membuat kitab yang konon katanya derajatnya tidak kalah dengan kehebatan kitab tafsir Jalalain, namanya kitab tafsir Munir yang dikarang oleh beliau dengan 2 jilid. Itu Syekh Nawawi melahirkan ulama-ulama hebat, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Singkili Aceh, melahirkan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Kalimantan, melahirkan Syekh Yusuf Al-Maqasari. Beliau aslinya adalah orang Afrika yang berhijrah karena beliau tertarik dengan sosok Syekh Nawawi dan berguru kepada beliau. Kemudian ada lagi Syekh Mahfud di Termas di Pacitan ya, Jawa Timur. Kemudian muridnya lagi ada Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, yang kemudian punya murid yang luar biasa cerdas, ahli hadis, maka disebut Hadratus Syekh. Itulah Syekh Syekh Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada lagi muridnya, siapa? Muhammad Darwis, yang kemudian setelah belajar ke kota Mekah, pulang lagi ke Indonesia, ganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah tahun 1911. Itu adalah murid daripada Syekh Nawawi. Kurang apa di kita ini? Melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada seorang politikus, seorang ekonom, dan seorang ulama komplit dalam sosok orang ini. Siapa? Namanya Haji Umar Said Sokro Aminoto. Ya beliau seorang ulama, ya beliau seorang ekonom, seorang negarawan, dan seorang yang ahli dalam bidang politik. Dan beliau kemudian mendirikan sebuah pergerakan yang bernama Syarikat Islam. Punya murid. Ada 2 murid beliau yang terpandang dan paling disayangi. Itulah yang kemudian menjadi seorang sosok Soekarno, dan satu lagi bukan Kartosuwiryo. Jadi murid daripada Haji Umar Cokro Aminoto itu adalah Kartosuwiryo dengan Soekarno. Jadi 2 orang ini teman sepermainan dan punya guru yang sama, yaitu Haji Umar Said Sokro Aminoto. Maka digemblenglah Soekarno menjadi seorang bangsawan, negarawan yang betapapun pemikirannya pemikiran nasionalis, tetapi dia tetap punya nilai-nilai pondasi keagamaan. Bertemulah dengan salah seorang anak daripada Mursyid Thariqah Naqsabandiyah dari Payakumbuh. Siapa? Namanya Muhammad Hatta.
Kalau hari ini kita mengenal sosok Muhammad Hatta adalah seorang ekonom, seorang wakil presiden, tapi ternyata Muhammad Hatta itu adalah seorang ulama karena beliau anak daripada seorang mursyid thariqah. Tahu dianggap orang biasa Muhammad Hatta, jadilah wakil presiden. Setelah melalui perjalanan yang panjang 350 tahun bejana Indonesia dijajah ke Belanda, sampai mengaku Portugis, berapa tahun kita dijajah, kemudian diakhiri dengan penjajahan Jepang. Tapi ternyata disitulah peranan ulama, peranan kiai, peranan pondok pesantren, peranan para santri. Mereka berjibaku bagaimana caranya supaya Indonesia bisa merdeka. Maka doa para ulama, resolusi jihad yang digemborkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah, pimpinan pondok pesantren Tambak Beras di Jombang, sebelum Indonesia dimerdekakan tahun 1934, beliau sudah mengumandangkan istilah hubbul waton minal iman. Jadi kalau hari ini kita sering mendengar hubbul waton minal iman adalah hadis Nabi, itu keliru, bukan hadis Nabi. Hubbul waton minal iman adalah jargon yang dikeluarkan oleh seorang ulama dari Tambak Beras yang bernama Kiai Haji Wahab Asbullah. Apa jargon itu dikeluarkan? Saking mendambakan kemerdekaan sebuah negara yang berdaulat, karena Indonesia sudah terlalu lama dibodohkan dan dijajah oleh penjajah-penjajah yang merugikan negara kita. Jadi kalau kita berbicara Indonesia tidak akan ada habisnya, Pak. Maka disinilah Indonesia merdeka, undang-undang dasar yang disusun oleh the founding father kita. Mereka secara jujur mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi mereka pun menyadari tokoh-tokoh nasionalis, tos puguh religius, mereka menyadari bahwa Indonesia merdeka berkat rahmat Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau tidak ada campur tangan Tuhan, mustahil Indonesia bisa merdeka. Bayangkan 1945 Indonesia merdeka, tidak punya tentara, tidak punya polisi, dan kalaupun toh ada kelompok-kelompok tentara, militer yang memang kebanyakan adalah para santri dan para kiai, itu tidak pernah digaji. Karena secara resmi pemerintah Republik Indonesia mulai memberikan gaji kepada tentara yang resmi dan polisi yang resmi itu tahun 1950. Berarti 5 tahun setelah Indonesia dimerdekakan, tentara kita tidak pernah digaji. Kenapa tidak digaji? Karena yang jadi tentaranya adalah ulama, kiai, dan santri. Ini kan pengorbanan yang luar biasa. Maka wajar kalau seandainya Pak Presiden sekarang memberikan penghargaan yang luar biasa, menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau tidak ada santri, kalau tidak ada kiai, kalau tidak ada pondok pesantren, mustahil Indonesia merdeka. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah orang Belanda yang disusupkan untuk memporak-porandakan tokoh-tokoh Indonesia dari dalam. Itulah sosok Dawes Dekker. Itu belum mengatakan seperti itu. Jujur dia mengatakan, andai tidak ada santri, tidak ada kiai, tidak ada ulama, mustahil Indonesia bisa merdeka. Hari ini kita bisa merdeka. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Dengan merdeka, kita bisa tenang beribadah, betul? Bisa tenang ngaji. Mungkin nggak kalau seandainya kita masih berperang, atau seandainya Indonesia masih dijajah, mungkin kita bisa menakit dengan tenang? Tidak mungkin. Saya waktu berkunjung ke Jordania, kebetulan hotel tempat saya nginap itu tinggal beberapa meter lah, kilometer ke ke Masjidil Aqsa. Karena kalau Palestina itu bisa lewat Mesir, itu masuknya ke jalur Gajah kalau lewat Mesir. Kalau dari Jordan itu masuk yang langsung Yerusalem, itu relatif aman.
Karena yang sering konflik itu ketika masuk jalur Gaza. Jadi masuk Palestina lewat Mesir pasti lewat konflik, lewat daerah konflik. Tapi kalau lewat Yerusalem di Jordania aman. Saya lihat itu bulanan ada kubah kuning itu luar biasa. Dan ternyata saya tanya, cleaning service itu saya tanya, ya amu anta minaina, paman kau dari mana? Anak di Palestina, abi bentuk orang Palestina, ditaras. Dan ternyata ketika dialog masalah keagamaan, hal yang mendasar mereka tidak tahu. Sampai saya mengatakan, kenapa Anda tidak paham tentang agama? Padahal ini mendasar. Apa jawaban dia? Mohon maaf, kami ini orang bodoh, Pak. Kami hanya punya semangat jihad untuk memerdekakan negara kami. Kenapa? Bagaimana kami akan bisa belajar agama sementara tiap hari peluru berdesingan di samping kiri kanan kami. Kami tidak tenang, tidak bisa belajar. Jangankan untuk belajar, ibadah pun kami tidak tenang. Jadi bersyukur Indonesia menjadi negara yang merdeka, aman, tentram, bisa ibadah kapanpun, tenang belajar, tenang berpikir, dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat konflik. Jadi apa yang kita bohongkan? Babi ayala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Syukuran kau baik, ulah gengsi. Besok lusa perlihatkan kecintaan kita. Salah satu wujud kecintaan kita adalah mari kita isi kemerdekaan. Karena umat Islam itu bukan penumpang. Umat Islam di Indonesia adalah pemilik. Salah satu pemilik negara kita yang punya saham besar di negara Indonesia itu adalah umat Islam. Maka wajar jikalau seandainya Indonesia ini yang megang adalah umat Islam, tanpa mengabaikan peranan agama yang lain, tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa peranan umat Islam begitu besar. Hanya 2-3 orang pahlawan yang non muslim. Kita mengenal ada pahlawan dari Sulawesi, namanya Robert Walter Nominsidi, seorang pemuda yang gagah berani. Hanya itu saja barangkali. Sisingamangaraja, Patimura, terus kemudian ada berapa lagi yang lain-lain. Terus dia masuk panitia 9 yang merumuskan Pancasila. Itu ada 1 yang non muslim, namanya A.A. Maramis, itu kan dari Maluku, itu kan bukan dari Sunda. Itu beliau A. Mengindaan. Itu kan saya juga kurang paham itu singkatan dari apa. Nah, beliaulah yang merumuskan Pancasila. Saya hari ini selalu miris. Ada orang yang mengatakan Indonesia ini negara togut, presidennya pun togut, Indonesia negara kafir. Ada yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena negara Indonesia bukan negara Islam, dasarnya pun Pancasila. Dan mereka sering mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Saya tanya, dari sisi mana Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Saya sering ngomong begini, Bim. Ada aja yang ngomong, kita mencina ustaz dan pemerintah. Ada ini. Saya dibilang ustaz di pemerintah. Saya bukan ustaz pemerintah dan tidak pernah merasa menjadi ustaz, tapi saya punya kewajiban untuk meluruskan. Syekh Ramadan Al-Buti itu salah seorang ulama yang luar biasa. Beliau adalah asli orang Suriah. Jadi kalau ada ulama di Indonesia dikumpulkan, ternyata keilmuannya masih di bawah beliau, Syekh Ramadan Al-Buti. Sekarang untuk ada putranya bernama Syekh Taufik Al-Buti. Saya pernah 2 kali bertemu dengan beliau, diskusi dengan beliau, enak ternyata. Syekh Taufik Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti, beliau seorang ahli sunnah wal jamaah. Beliau sedang mengajar kitab tafsir Jalalain di majelis beliau, dan di Suriah itu sedang ada konflik antara Syiah dengan Wahabi, dan ternyata dibom Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau sedang mengajar pengajian kitab tafsir Jalalain. Itu kan luar biasa, saking tidak aman. Nah, kita kembali kepada sila. Mari kita telah. Pancasila itu ada 5 sila. Siapakah
orang yang menggagas, menginisiasi munculnya sila 5 sila di dalam Pancasila. Ternyata bukanlah orang sembarangan. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Ki Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus, ada Ki Haji Agus Salim dan sebagainya. Sampai kemudian sepakat ketika mencantumkan sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat ajaran Islam. Tapi ternyata ada salah satu panitia yang dia protes kepada Bung Karno, Pak Presiden, kalau seandainya sila pertama ini adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat ajaran Islam, bagaimana orang-orang di Indonesia Timur yang non-muslim? Tentu mereka akan memisahkan diri dari negara Indonesia. Bung Karno kemudian bermusyawarah, berembuk dengan tokoh-tokoh yang lain, terutama dari kalangan Islam. Bagaimana ini? Apakah Indonesia yang baru merdeka akan hancur, akan terpecah gara-gara tidak mengakomodir ini? Makanya mereka bermusyawarah kembali, maka muncullah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang jadi pertanyaan, apakah di dalam Al-Quran ada tidak nilai-nilai ketuhanan? Ada. Ketika Allah di dalam surat Al-Ikhlas mengatakan Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, berarti nilai ketuhanan itu ada di dalam Al-Quran. Sila kedua, kemanusiaan. Apakah ada nilai-nilai kemanusiaan dalam Al-Quran? Ada. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Allah menciptakan manusia supaya saling mengenal, saling menghargai, bukan saling memuja. Sila ketiga, ada persatuan. Apakah di dalam Al-Quran ada nilai-nilai persatuan? Ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalimat tafarraqu memerintahkan kepada kita jangan kita menjadi orang yang bercerai-berai. Sila keempat, ada musyawarah, ada kerakyatan. Apakah ada nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai musyawarah di dalam Al-Quran? Ada. Wasyawirhum bil amr. Kemudian sila kelima, nilai-nilai keadilan. Apakah ada di dalam Al-Quran nilai-nilai keadilan? Ada. Dilu berbuat adil engkau. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa, sebab adil itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima, mana yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran? Tidak. Hanya beda casingnya saja, beda istilah saja. Nah, orang masuk bener tadi kalau sudah berbau dari Arab, seakan-akan itu paling sokeng. Padahal belum tentu. Saya sering dikritik ketika Ustaz itu pantasnya pakai jubah, pakai gamis, kan kayak Habib kayak gini kan, gitu. Karena saya kalau di Masjidil Haram pun Pak, kalau keliling Ka'bah, tawaf, saya pakai batik, pakai sarungan, gitu. Merasa identitas Indonesianya ada. Begitu pas tawaf pakai batik, langsung orang nanya, "Anta Indonesia?" Nah, ana Indonesia kan gitu. Mereka lihat batik saja sudah oh ini orang Indonesia. Kan begitu. Ada kebanggaan, Pak. Mohon maaf, Habib pakai jubah itu bukan berarti beliau itu merasa bahwa sunnahnya ibadah itu harus pakai gamis, tidak. Kenapa? Karena ada anggapan bahwa Nabi kita kan pakai gamis. Betul, Nabi pakai gamis. Kenapa? Karena budaya Arab di saat itu, bahkan sampai sekarang itu pakai gamis. Bapak lihat kalau ada permainan sepak bola Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi, yang nonton pakai apa? Pakai jubah, Pak. Lalu kenapa pakai jubah? Bukan ulama mereka, bukan kiai. Hanya pakaiannya adat mereka pakai gamis. Saya sering berandai-andai, andaikan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus menjadi Nabi akhir zaman di Pulau Jawa, saya yakin kangen Nabi pasti pakaian pakai bedok. Ya kan? Itu hanya budaya, sebetulnya budaya. Maka kita jangan terlalu mempermasalahkan masalah casing, tapi bagaimana kemudian kita masuk lebih dalam, dan di situ di dalam itu ada apa? Ada batin yang mesti kita olah.
kalimat yang keluar, kalam yang keluar dari seorang sufi yang bernama Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu maknanya bahwa kita harus lebih mengenal diri kita untuk lebih memahami apa yang ada di dalam diri kita. Itu bagian dua ini. Bisi kawalat sih gue ngebahas gitu. Kira-kira seperti itulah gambarannya, bahwa yuk besok hari Rabu kita harus menjadi orang yang merasa paling bersyukur, merasa menjadi orang yang paling bangga menjadi bangsa Indonesia, karena ternyata Indonesia ini adalah bukan negara sembarangan, orang-orangnya pun bukan orang-orang sembarangan, dan Indonesia pun lahir, itu pun lahir dari tetesan darah orang-orang yang bukan sembarangan, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bib, tolong koreksi, saya masih belajar. Kalau disalahkan, andaikan ada kesalahan, moga-moga ini ada manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika agak lama. Lihat tadi ibu-ibu sudah ugal-igal. Pas sudah tidak baik ibu-ibu mana? Pas setengah 11, tapi kita pamitan gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat memetik hikmahnya. Tapi dah kira-kira mau apal ya. Atau sejarah segitu panjang apal mau apanya, Bu? Ya minimal menyimak dari paparan sejarah tadi, oh gitu, minimal oh begitu nanya kurang apalkeun lah gitu, minimal oh lah. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, pemirsa Habib, alhamdulillah tepi di Jember Jawa Timur ngahajama ka ditu kudu sabaraha ongkos teh gitu. Tapi alhamdulillah urang ayeuna tiasa kempel berkah sareng anjeunna, tiasa kempel sareng guru-guru urang sadayana. Anggo terakhir doa panginten kemudian ditutup ku Pak Pangsa Kawa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa kalimina wa mudina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala wa lisa'adati ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rahmhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah wal mabarik lana fi hayati dunya wal akhirah. Ya Allah ya Satar, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma ja'alna wa awladana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan li ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alul ijabah wal barakah wal afiyah wassalam fid din wad dunya wal akhirah bisyirri wa bihaqqil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mangga kalinten eta neng ieukeun payana ulah ka arwih urang tuan heula.